Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Kali ini saya akan membahas mengenai apakah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ada pemutihan kartu kuning dan merah. Seperti apa penjelasannya? Jangan kemana-mana karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan berita update seputar dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Sejumlah pertanyaan mulai mengalir perihal potensi regulasi pemutihan kartu yang bisa didapatkan Timnas Indonesia saat tampil pada putaran keempat alias ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang terbaru ada dua pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Yakub Sayuri, yang harus mendapatkan kartu kuning ketika berduel melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 5 Juni 2025. Artinya, Ivar Jenner dipastikan absen pada pertandingan berikutnya ketika skuad Merah Putih bertandang di kandang Jepang karena gelandang Young FC Utre ini sudah mengantongi 2 kartu kuning. Sementara itu bagi pemain-pemain lainnya yang sudah pernah memperoleh kartu kuning, nasibnya diliputi tanda tanya besar mengingat mereka bisa absen apabila pada laga berikutnya mendapat kartu kuning. Lantas apakah nantinya ada regulasi pemutihan kartu saat Timnas Indonesia tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025 mendatang? Sebetulnya regulasi pemutihan kartu kuning sempat terjadi ketika Timnas Indonesia asuhan Sintayong melangkah kakinya dari putaran kedua menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tanggal 5 Juli 2024, Komite Disiplin dan Etik FIFA memutuskan bahwa semua peringatan atau kartu kuning yang tidak mengakibatkan pengusiran atau penangguhan yang diterima oleh pemain dan ofisial tim setelah selesainya babak kedua kualifikasi harus dibatalkan. Artinya pemain yang mengantongi satu kartu kuning di putaran kedua tidak akan membawa kartu kuning tersebut ke putaran ketiga. Hal ini setidaknya terbukti dengan kasus Jay Ises yang mengantongi 2 kartu kuning di putaran kedua. Akan tetapi Kapten Timnas Indonesia itu tetap bisa bermain di putaran ketiga karena 1 kartu kuningnya dihapus atau diputihkan. Sehingga ketika itu Jay Ises bisa memperkuat laga Timnas Indonesia versus Jepang pada Oktober 2024. Meskipun ada pemutihan dari putaran kedua ke putaran ketiga, aturan akumulasi kartu kuning tetap berlaku di dalam satu babak yang sama. Dengan demikian, jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak putaran keempat, pemain akan membawa catatan kartu kuning yang mereka peroleh di putaran ketiga. Sejauh ini tidak ada indikasi pemutihan kartu lagi secara otomatis dari putaran ketiga ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika disimpulkan, sebelumnya memang ada pemutihan kartu kuning spesifik dari putaran kedua ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, tidak ada indikasi adanya pemutihan lagi saat Timnas Indonesia nantinya tampil di babak putaran keempat. Pemain harus tetap berhati-hati dengan akumulasi kartu kuning mereka di putaran ketiga karena akan berlanjut ke putaran keempat. Itulah penjelasan mengenai apakah ada pemutihan kartu di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesimpulannya, tidak ada pemutihan otomatis untuk kartu kuning dari putaran ketiga ke putaran keempat. Para pemain yang mengantongi kartu di ronde ketiga harus membawa catatan itu ke ronde keempat. Yang berarti resiko akumulasi tetap ada dan harus diperhatikan serius. Bagi Timnas Indonesia, situasi ini tentu menjadi tantangan tambahan. Kedalaman skuad dan pengelolaan rotasi pemain akan sangat krusial untuk memastikan kekuatan terbaik tetap bisa diturunkan di laga-laga penting, tanpa harus kehilangan pemain kunci karena sanksi akumulasi kartu.
Demikian ulasan kita hari ini. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman di seputar dunia sepak bola, khususnya di Timnas Indonesia. Silakan teman-teman untuk berkomentar. Saya berharap mendapatkan komentar-komentar yang positif agar channel Irfan ini bisa tumbuh dan berkembang lagi dengan baik. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena saya butuh support teman-teman agar lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.